Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Cibeber. Kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri ini merupakan materi matematika peminatan kelas 11 di semester 1. Oke, langsung aja nih. Persamaan trigonometri itu dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara gambar, ya. Yang kedua itu dengan menggunakan rumus. Gambar di sini, ini maksudnya menggunakan gambar kuadran ya. Yang kita pernah bahas di kelas 10, yang ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ayo, masih ingat nggak? Yang rumus semanis cinta tanpa kosmetik. Jadi di kuadran 1 itu semua positif, kuadran 2 hanya sin yang positif, kuadran 3 hanya tan yang positif, kuadran 4 hanya cos yang positif. Berarti selainnya itu adalah negatif. Jadi itu dasarnya untuk kita bisa memahami materi persamaan trigonometri ini dengan cara gambar. Nah, jika menggunakan rumus, ini yang harus kalian pahami dan kalian ingat, harus dihafal gitu ya. Jadi untuk sin, misalnya ini sin X sama dengan sin alpha. Maka X yang pertama itu adalah alpha ditambah K dikali 360 derajat. X yang keduanya itu 180 derajat min alpha ditambah K dikali 360 derajat. Ya. Untuk cos, ini X satunya sama ya. X yang pertamanya yaitu alpha ditambah K dikali 360 derajat. Hanya beda di X2-nya. Kalau ini cos X2-nya itu min alpha ditambah K dikali 360 derajat. Untuk tangen, itu X sama dengan alpha ditambah K dikali 180 derajat. Ingat ya, beda. Kalau ini satu putaran penuh, semuanya 360 derajat. Kalau ini setengah putaran, ya, K-nya 180 derajat. Saya tidak akan menjelaskan dari mana ini bisa dapat ini semua turunannya karena kita belajar online ya. Jadi harus benar-benar materinya itu di-press intisarinya aja ya. Kecuali ini pembelajaran secara offline. Nanti saya jabarkan ininya. Jadi kalau mau tahu ini penjabarannya seperti apa, silahkan ada di buku paket ya, sudah lengkap. Dengan K itu sama dengan bilangan bulat sembarang. Nah, langsung aja ke contoh. Tentukan X jika sin X sama dengan setengah. Dan, nah ini bacanya dari sini ya. X lebih dari sama dengan 0 derajat. Atau X kurang dari sama dengan 360 derajat. Berarti batasnya itu dari 0 sampai 360 derajat. Nah, berapa nilai X-nya? Jika sin X sama dengan setengah gitu. Jadi kita cari. Nah, ini dengan menggunakan gambar nih ya. Nah, ini all itu kan semua positif. Sin, di kuadran 2 hanya sin yang positif, hanya tan yang positif, hanya cos yang positif. Karena nilai dari ini juga sudut istimewa itu kalian tuh nggak boleh lupa ya. Harus hafal sudut istimewa. Yang misalnya sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91 dan sebagainya ya. Itu wajib hafal. Kalau nggak hafal itu macet nanti ya. Nah, ini kan nilai dari yang hasilnya setengah itu kan sin 30 derajat. Kalau digambarkan 30 derajat itu kan di sini ya. Di kuadran 1. Nah, ternyata
Kan ini batasnya 0 sampai 360 derajat. Berarti dari sini terus sampai ke kuadran 4. Nah, ternyata di kuadran 2 pun di sini ya, itu ada yang nilainya setengah. Jadi bukan hanya di kuadran 1 saja yang nilainya setengah, tapi ada di kuadran 2. Karena sinnya ini positif di kuadran 2 ya. Nah, jadi kesimpulannya nilai X yang memenuhi jika sin X sama dengan setengah itu adalah 30 derajat dan 150 derajat gitu. 30 derajat yang ini ya kan sin 30 itu setengah. Nah, sin 150 juga itu hasilnya setengah. Gitu. Dari mana ini dapat 150? Didapat dari ini. Dari sini ke sini 180 dikurangi 30. Jadi 180 kurangi 30 itu 150 derajat. Cara gambar ini simple, cuma kita butuh pemahaman konsep yang kuat di trigonometri dasarnya. Ya, kalau misalnya sulit ini dengan menggunakan gambar, ini ada alternatifnya yaitu dengan menggunakan rumus. Nah, dengan menggunakan rumus, ingat tadi ya, untuk sin itu X1-nya rumusnya adalah alfa ditambah K dikali 360 derajat. Untuk X2-nya itu 180 min alfa tambah K dikali 360 derajat. Jadi sebenarnya lebih mudah dengan rumus ya. Cuma harus hafal ini rumusnya kalau dengan rumus itu. Ya, jadi tadi kan sin X-nya itu sama dengan setengah. Nah, yang setengah itu berarti sin yang nilai setengah itu 30 derajat. Jadi si 30 derajatnya ini adalah alfanya. Masukin aja ke rumusnya. X sama dengan ganti alfa dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita cari K0-nya ya. Kita cari satu-satu. Dari mulai K0. K sama dengan 0 itu X-nya berapa? Jadi nanti ini K-nya ini diganti dengan 0. 0 kali 360 derajat 0. 0 ditambah 30 derajat ya 30 derajat. Ini di sini tandanya checklist. Kenapa tandanya checklist? Karena ini 30 derajat itu masuk ke dalam area ini. Area 0 sampai 360 derajat, maka di sini checklist. Sekarang kita cari K1. K1 gantikannya dengan 1. 1 kali 360 derajat 360 derajat. 360 derajat ditambah 30 derajat 390 derajat. Reject di sini tulisannya. Kenapa reject? Karena kelebihan ya. Di luar area ini. Jadi ini kan harusnya 0 sampai 360 derajat, ini 390 derajat kelebihan. Maka di sini reject gitu. Kalau udah reject, udah stop sampai K1 aja. Kalau misalnya ini masih memenuhi di sini, masih dalam area ini lanjut terus K1, K2, K3, K4 dan seterusnya sampai keluar sampai reject gitu. Nah, kemudian X yang keduanya, X2 itu kan 180 min alfa, alfanya ganti dengan 30 tambah K kali 360 derajat. Nah, K sama dengan 0. Ganti K-nya dengan 0. Ini 0 kali 360 derajat, 360 derajat. 0 maksudnya. 0 ditambah dengan ini 180 derajat min 30 derajat 150. Berarti jawabannya 150. Lanjut K1-nya di sini. Ganti ininya dengan 1. 1 kali 360, 360. 360 ditambah 150. Wah, udah keluar dari area ini. Makanya nanti reject K1-nya ya. Nah, berarti kesimpulannya X yang memenuhinya yang ini di checklist aja nih. Yaitu 30 derajat dan 150 derajat ya.
Ini contoh 2 sama ya. Cos 2x sama dengan min setengah. Range-nya min 100 derajat sampai dengan 250 derajat. Dengan menggunakan gambar. Nah, nilai cos yang setengah itu kan 60 derajat ya. Nah, ini kan bukan cos setengah, tapi cos min setengah. Jadi cosnya itu yang negatif, bukan yang positif. Kalau cosnya positif, itu kan berarti di sini nih, 60 derajatnya di sini. Ya, kalau cos setengah itu di sini. Ini kan cos min setengah. Nah, berarti bukan di kuadran 1. Nah, di mana aja nih nilai cos yang negatif? Di kuadran 2 kan ya. Dan di kuadran 3. Kuadran 4 cosnya positif. Kuadran 1 cosnya positif. Nah, makanya di sini tarik garisnya sini. Tarik garis di kuadran 2 dan di kuadran 3. Nah, baru cos dari setengah itu kan 60 derajat. Nah, baru di sini dikasih 60 derajat ke sini. Dari sini dikasih 60 derajat ke sini gitu. Oke. Nah, di sini nilai dari 2x sama dengan 120 derajat. Berarti x-nya itu sama dengan 60 derajat. Dari mana nih? Ya kan 2x, berarti x-nya itu kan 120 derajat dibagi 2. Makanya di sini 60 derajat. Nah. Oke, jadi yang memenuhi cos 2x sama dengan min setengah dari batas antara min 100 derajat sampai dengan 250 derajat itu adalah 60 derajat, 120 derajat, 240 derajat, min 60 derajat, dan udah. Karena ini min 180 derajat, min 120 derajat itu reject karena tidak masuk area ini ya. Oke. Ini dengan menggunakan rumus ya. Sama, tinggal masukkan rumus yang tadi x1. Rumusnya ini, x2-nya ini substitusi. Nanti dimulai dari k yang min 1. Kenapa di sini mulai dari min 1? Karena ininya kan dari batasnya itu dari min 100 derajat ya. Makanya kita cobain k-nya min 1. Oh, ternyata reject. Berarti dari 0 aja lanjut. 0, 1, checklist. Ini juga 0, 1, checklist ya. Kemudian ini contoh yang ketiga untuk tangan. Batasnya ini 50 sampai dengan 500 derajat. Ya, penyelesaiannya seperti ini dengan menggunakan rumus ya. Oke. Ini adalah latihan soal persamaan trigonometri. Silahkan dicoba dikerjakan di buku catatan. Nanti jika ada yang kurang paham, nanti bisa didiskusikan di grup WhatsApp ya. Nanti ini latihan-latihan ini akan digunakan sebagai bahan untuk ulangan harian. Ulangan harian yang akan dilaksanakan minggu depan. Oke, untuk absensi pembelajaran hari ini, kalian cukup komentar di video ini dengan format nama dan kelas ya. Namanya siapa misalnya, kemudian
kelasnya kelas berapa. Kalau mau komentar tentang pembelajaran ini di bawahnya gitu. Misalnya nama Ujang kelas 11 MIA 2, kemudian mau komentar misalnya pembelajarannya sangat menarik dan sebagainya, itu nanti di bawah dari nama dan kelas tersebut. Oke. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.